Bab 3143. Bicara di tempat lain. Mendengar ucapan Mileye, sorot mata wanita berbaju compang camping itu sontak menjadi keji. Amarah. Kata-kata ini sungguh menusuk. Namun, dia tidak berani menyerang. Dia tahu, dia bukan apa-apa di hadapan pria ini. Kesedihan muncul di hatinya ketika memikirkan hal ini. Dia yang sudah mencapai Super Master level 10, sekalipun tidak bisa dibilang tidak terkalahkan, tetap saja tidak banyak lawannya di dunia ini. Namun, saat ini, kenyataan yang kejam memberitahunya bahwa dia tetap saja lemah di hadapan orang lain. Tak berdaya. Wanita itu hanya bisa mendesah. Dia tidak mengancam Mileye, juga tidak menyerang Mileye. Dia tidak mau mati. Saat ini, sungai darah ini bergolak. Mileye memandang sungai darah itu. Di dalam sungai darah, sosok manusia darah perlahan terbentuk. Mileye tetap tenang ketika melihat manusia darah ini. Sepertinya ini adalah yang disebut Bloody. Baru saja Bloody muncul, sebuah tekanan dahsyat sudah langsung menyelimuti Mileye dan kedua wanita itu. Kali ini, Lucy Sangguan tidak terlihat takut sama sekali. Wanita di samping mereka memandang Bloody dan tidak berbicara. Bloody tiba-tiba berkata, "Witya, kenapa kamu membawa dua orang ini ke wilayahku?" Witya menjawab dengan kesal, "Bukan urusanmu." Bloody marah besar, "Kamu mau cari masalah?" Witya menjawab datar, "Kamu tidak terima." Bloody langsung berubah tenang, "Kamu sengaja membuatku marah agar aku menyerang kalian." Witya langsung mengangkat alis ketika mendengar ini. Bloody tiba-tiba memandang Mileye. Dia mengamati Mileye sekilas sebelum bertanya, "Siapa namamu?" Mileye menjawab dengan senyum, "Mileye." Bloody terdiam sejenak sebelum menimpali, "Ada apa kamu ke sini?" Mileye membalas dengan senyuman, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya mau melihat-lihat tempat ini." Bloody memandang Witya, lalu menatap Mileye. Saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi, Bloody pun berkata, "Silakan." Selesai bicara, dia pun masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang. Mileye menoleh ke arah Witya. Witya terdiam sejenak sebelum akhirnya menjelaskan, "Orang dunia luar menyebut tempat ini tanah dangar yang berbahaya." Sebenarnya tidak juga, tempat ini hanya sebuah peninggalan kuno agung. Mileye mengangkat alisnya. "Peninggalan kuno agung." Witya mengangguk. Dahulu kala, peradaban seni bela diri tanah Endless tidak serendah sekarang. Waktu itu, Super Master level 10 sangat banyak. Di atas level 10 bahkan ada beberapa tingkatan alam lagi. Sayangnya, terjadi perang besar di benua ini. Para master kelas kakap semuanya gugur dalam perang, akibatnya peradaban seni bela diri pun terputus. Sambil bercerita, dia memandang sekitar seraya berbisik, "Ini adalah medan perang waktu itu." Mileye bertanya, "Kamu berasal dari generasi itu?" Witya menggeleng, "Bukan, aku hanya beruntung mendapatkan warisan dari salah satu master sehingga menerobos level 9. Orang-orang setelah aku bisa mati karena kami tidak mau berbagi dengan mereka." Mileye pun langsung paham. Orang-orang ini ingin mendominasi tempat ini. Witya memandang Mileye seraya berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Mileye menjawab, "Aku bukan dari alam semesta ini." Witya bergumam, "Dari dunia luar." Mileye mengangguk, "Betul sekali." Sorot mata Witya terlihat rumit, dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Mileye melanjutkan, "Apakah ada alasan lain sehingga kalian tidak mau meninggalkan tempat ini?" Witya mengangguk, dia menunjuk ke arah sebuah gunung nun jauh di sana. Di atas gunung itu ada sebuah sekte, namanya Sekte Endless. Sekte ini merupakan sekte pertama di benua Endless. Di dalam sekte ini, ada sebuah warisan yang sangat kuat. Tapi,
di dalam gunung itu ada larangan yang sangat hebat sehingga orang biasa tidak bisa memasukinya. Kami berlatih keras di sini dengan tujuan untuk menerobos larangan di gunung itu dan masuk untuk mendapatkan warisan itu. Sekte Endless. Mileye memandang gunung itu. Sesuai ucapan Witya, dia bisa merasakan sebuah larangan. Namun, sama sekali tidak kuat. Itu hanya larangan yang akan menghilang hanya dengan lambaian tangan. Mileye mendesah dalam hati. Pada saat ini, dia kembali teringat ketika dia menerobos tanah terlarang bersama Lydia. Saat ini, dia akhirnya bisa memahami perasaan yang dirasakan Lydia saat itu. Tidak menarik. Tidak ada tingkat kesulitan sama sekali. Tidak berarti. Tentu saja masih bisa dipakai untuk berlagak. Mileye pun berkata, coba kita lihat ke sana. Setelah itu, dia pun berjalan ke arah sana dengan Lucy Sangguan. Witya yang ada di samping ragu sejenak, lalu buru-buru mengikuti. Tak lama, Mileye dan kedua wanita itu tiba di kaki gunung. Baru saja tiba, Mileye sudah melihat seorang orang tua. Orang tua itu berdiri di kaki gunung sambil memandang puncak gunung dengan bengong. Ketika Witya melihat orang tua itu, dia terlihat takut, lalu tanpa sadar mendekati Mileye. Orang tua itu menarik pandangannya dan memandang Mileye tanpa berbicara. Mileye tidak peduli pada orang tua itu, dia langsung berjalan ke puncak gunung yang jauh. Dia bukan berjalan di jalan gunung, tapi menapaki udara ke arah puncak. Melihat pemandangan ini, mata orang tua itu sedikit memicing. Witya menatap Mileye tanpa berbicara. Lucy Sangguan segera mengikuti. Melihat ini, Witya juga segera mengikuti. Pada saat ini, sebuah tenaga dahsyat dari langit menekan ke arah mereka. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit bergetar. Orang tua yang berdiri di bawah sontak kaget melihat ini. Di tengah udara, Mileye mengibaskan lengan bajunya dengan tenang. Boom! Tenaga dahsyat itu langsung lenyap tak bersisa dalam sekejap. Tidak hanya itu, semua larangan yang ada di ujung langit juga ikut hilang. Melihat ini, orang tua yang ada di bawah pun terpaku. Witya memandang Mileye lekat-lekat, hatinya terkejut bukan main. Mileye tidak peduli pada mereka, dia hanya terus membawa kedua wanita itu berjalan ke puncak gunung. Tak lama, ketiganya sudah sampai di puncak. Di depan ketiganya, ada sebuah gerbang batu. Di belakang gerbang batu, ada belasan istana. Sekte Endless. Di depan gerbang batu ini, duduk seorang pria tua berbaju linen. Pria tua itu menundukkan kepala dengan kedua mata tertutup, tidak ada napas sama sekali. Namun, Mileye bisa merasakan kekuatan jiwa darinya. Terlihat jelas kalau pihak lain sudah meninggalkan jiwa spiritual. Mileye memandang pria tua berbaju linen itu sambil berkata pelan, "Keluarlah." Selesai dia bicara, ada jiwa yang terbang keluar dari pria tua itu. Jiwa pria tua berbaju linen itu memandang Mileye. "Kamu sudah menghancurkan larangan di sini." Mileye mengangguk. "Iya." Pria tua berbaju linen menatap Mileye lekat-lekat. "Anak muda, apa kamu pernah dengar nama klan Gui dari wilayah luar?" "Klan Gui wilayah luar?" Mileye mengangkat alisnya. "Tidak pernah." Pria tua berbaju linen itu terdiam beberapa lama sebelum menjawab, "Anak muda, kenapa aku tidak bisa merasakan auramu?" Mileye memandang pria tua berbaju linen itu. "Kamu mau dengar yang jujur atau bohong?" Pria tua berbaju linen itu menjawab, "Tentu saja yang jujur." Mileye menimpali dengan jujur, "Mungkin karena kamu terlalu lemah." Ekspresi pria tua berbaju linen itu langsung kaku. Lucy Sangguan yang ada di samping mencoba menahan diri agar tidak tertawa. Mileye melirik istana di kejauhan sebelum akhirnya menimpali, "Apa itu klan Gui dari wilayah luar?"
Pria tua berbaju linen itu mendesah. Sebuah klan yang sangat kuat. Waktu itu, klan ini menyusup ke benua Endless. Sekalipun semua master kelas kakap benua Endless bergabung dan berhasil memukul mundur mereka, peperangan waktu itu membuat hampir semua master kelas kakap benua Endless gugur. Sekarang ini, sudah sedikit sekali bakat seni bela diri di benua Endless kami. Witya yang ada di sisi mereka ikut menimpali. Di dunia luar, Super Master level 9 sudah merupakan master paling kuat. Pria tua berbaju linen itu mendesah dengan ekspresi rumit. Mileye melirik sekte Endless sekilas. Tak lama, dia pun menggeleng dan menatap Lucy Sangguan sambil berkata, "Ayo, kita pulang." Lucy Sangguan terpana. Dia pun bertanya, "Pulang sekarang?" Mileye mengangguk, "Ayo." Dia langsung berbalik dan pergi setelah selesai bicara. Dia sama sekali tidak tertarik pada warisan sekte Endless. Terlalu rendahan. Lucy Sangguan ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengikuti. Sekalipun dia tertarik dengan warisan sekte Endless, masalah tanpa adanya Mileye, dia sama sekali bukan apa-apa di hadapan dua orang di depannya. Pada saat ini, pria tua berbaju linen itu tiba-tiba memanggil, "Saudara, tunggu sebentar." Mileye menoleh ke arah pria tua berbaju linen. Pria tua berbaju linen pun berkata dengan berat, "Aku lihat penampilanmu tidak biasa. Kamu pasti bukan orang biasa. Teman, walau klan Gui kalah waktu itu, mereka belum mati semuanya. Mereka pasti akan menyerang lagi. Teman, mengenai keamanan benua Endless, kamu." Mileye hanya membalas dengan senyuman. "Sekarang ini tidak akan ada bahaya apapun di benua Endless. Kamu tidak usah khawatir." Pria tua berbaju linen tidak mengerti. "Kenapa bisa begitu?" Mileye membalas, "Karena ada aku." Dia langsung pergi dengan gagah setelah itu. Bajunya melayang tertiup angin. Di dunia ini, petir dan guntur bersahutan, energi pedang saling bersilangan, sangat menakutkan pemandangan ini. Semua orang. Mileye pun membawa Lucy Sangguan dan menghilang dengan cepat dari hadapan pria tua berbaju linen. Pria tua itu memandang ujung langit dengan bengong. Pada saat ini, Witya berkata tiba-tiba, "Wariskan saja kepadaku." Pria tua berbaju linen memandang Witya. Witya pun menjelaskan dengan tenang, "Aku satu kelompok dengan dia." Pria tua berbaju linen. Pada saat ini, sebuah aura mencekam tiba-tiba muncul. Merasakan aura ini, wajah pria tua berbaju linen itu sontak berubah. Setelah meninggalkan tanah dangar, Mileye membawa Lucy Sangguan kembali ke Akademi Guanxuan. Sekarang ini, Akademi Guanxuan sudah mendapatkan ribuan murid. Bahkan Orion yang merupakan peringkat 1 di daftar kemarin beserta beberapa super jenius yang ada di daftar juga ikut datang. Semua itu karena di Akademi Guanxuan ada teknik pelatihan yang hebat. Teknik pelatihan ini bukanlah teknik inti mengetahui ilahi, tapi merupakan teknik pelatihan yang Mileye dapatkan dari alam semesta lain. Sekalipun teknik-teknik ini tidak sehebat teknik inti mengetahui ilahi, bagi benua Endless, teknik ini sudah sangat hebat. Jadi, makin lama pun makin banyak orang yang bergabung dengan Akademi Guanxuan. Di dalam akademi, Mileye sedang berbaring di sebuah kursi. Tangannya memegang sebuah buku kuno yang sedang dia baca dengan serius. Saat ini, seorang wanita berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Mileye. Wanita berbaju hitam ini mempunyai rambut panjang terurai, atasnya memakai kemeja yang tipis dengan belahan dada rendah yang menunjukkan kulitnya yang putih bersih. Di bagian bawahnya, sepasang kaki itu terpampang jelas, membuatnya terlihat sangat menggoda. Wanita cantik yang sangat memikat. Wanita berbaju hitam itu memandang Mileye, tangannya memainkan dua bola besi warna hitam sambil tersenyum tipis. Tidak ada pria yang bisa bertahan lebih dari 10 kali tarikan napas di tanganku.
Apa kamu mau coba? Mileye meletakkan buku kuno di tangannya sambil bertanya, atas dasar apa kamu mengira aku ini hidung belang? Wanita itu membalas, tidak ada pria yang tidak hidung belang. Mileye berpikir sejenak sebelum menimpali, sekarang ini di siang bolong, akan membawa pengaruh tidak bagus. Kita bicara di tempat lain. Bersambung. Bab 3144, Orang Akademi. Hahaha. Wanita berbaju hitam itu sontak tertawa setelah mendengar ucapan Mileye. Tawanya begitu cerah dan renyah, sangat menggoda. Mileye membalas dengan senyum, kamu dari klan Gui, ya? Wanita berbaju hitam itu menjawab, betul. Mileye mengangguk seraya berkata, kalian jangan menginjakkan kaki di benua endless ini lagi, bisakah? Wanita berbaju hitam itu menimpali, boleh. Tentu saja boleh. Asalkan kamu cukup kuat, apapun yang kamu katakan bisa diikuti. Tapi, kalau tidak, Mileye tersenyum sambil berujar, kamu mewakili klan Gui. Wanita berbaju hitam itu terkekeh. Bisa dianggap begitu. Mileye berdiri lalu menimpali, agar tidak membawa banyak kerepotan, mohon kamu memimpin jalan. Wanita berbaju hitam itu memandang Mileye dengan bingung. Memimpin jalan. Mileye membalas dengan anggukan. Pergi ke klan Gui. Wanita berbaju hitam itu menatap Mileye lekat-lekat. Kamu mau pergi ke klan Gui? Mileye membalas dengan anggukan. Betul. Wanita berbaju hitam sontak tertawa. Kamu sangat percaya diri. Mileye memandang wanita berbaju hitam sambil mengulang lagi, pimpin jalan. Wanita berbaju hitam tiba-tiba maju dan tiba di depan Mileye. Detik berikutnya, seberkas cahaya dingin menyayat leher Mileye. Namun, cahaya dingin ini berhenti setelah mencapai setengah inci di depan leher Mileye. Semua ini disebabkan oleh adanya cahaya pedang yang menembus alis wanita berbaju hitam. Pada saat ini, keduanya sangat dekat. Wanita berbaju hitam juga memajukan badannya, jadi sedikit pemandangan tubuh di depan ini bisa terlihat jelas dan sangat menggoda. Mileye tetap bersikap tenang. Pria bisa flamboyan tapi tidak boleh tidak punya harga diri. Bagaimanapun, masih ada Lucy Sangguan dan Guana di sisi. Wanita berbaju hitam memandang Mileye lekat-lekat, kali ini, sorot matanya berubah lebih serius dan sedikit ketakutan. Kamu seorang kultivator pedang. Mileye mengibaskan lengan bajunya. Wanita berbaju hitam langsung terpental sejauh belasan kaki. Namun, dia tidak bisa bergerak, cahaya pedang itu masih berada di tengah alisnya. Mileye berjalan mendekati wanita berbaju hitam. Apa sekarang kamu sudah bisa membawaku ke klan Gui? Wanita berbaju hitam menjawab dengan senyum, tentu saja. Mileye mengangguk perlahan. Dia membuka telapak tangannya, cahaya pedang di tengah alis wanita berbaju hitam pun hilang. Wanita berbaju hitam memandang Mileye lekat-lekat. Siapa kamu sebenarnya? Mileye membalas, apa sebelum datang kamu tidak menyelidiki aku dulu? Wanita berbaju hitam memandang Mileye. Mereka memang belum menyelidiki latar belakang Mileye, mereka hanya tahu kalau Mileye pergi ke Tanah Dangar. Tadinya dia datang ke sini untuk menyelesaikan Mileye, tidak disangka, dia terlalu meremehkan kemampuan orang ini. Mileye tiba-tiba berkata lagi, aku katakan sekali lagi, bawa aku ke klan Gui. Wanita berbaju hitam menarik pemikirannya dan memandang Mileye. Baiklah. Selesai bicara, dia langsung meninggalkan tempat itu. Mileye menoleh untuk melirik Lucy Sangguan dan Guana. Kalian jaga akademi baik-baik. Setelah itu, dia langsung berubah jadi cahaya pedang yang terbang pergi.
Guana memandang cahaya pedang di ujung langit itu sambil bergumam, dunia di luar. Tidak hanya Guana yang memikirkannya, Lucy Sangguan juga begitu. Siapa yang tidak mau pergi melihat-lihat dunia luar? Tak lama, Mileye dan wanita berbaju hitam sudah masuk ke sebuah langit berbintang. Wanita berbaju hitam yang berada di samping Mileye meliriknya sekilas sebelum akhirnya angkat bicara. Apa kamu tahu akibatnya kalau kamu ke sana? Mileye menjawab dengan tenang, kamu hanya perlu membawa aku ke sana. Wanita berbaju hitam terkekeh dan tidak berbicara lagi. Tak lama, keduanya tiba di sebuah benua. Begitu masuk, belasan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Mileye. Mileye mengamati sekitar sebelum bertanya, siapa yang paling kuat di sini? Wanita berbaju hitam memandang Mileye. Memangnya kenapa? Mileye tidak banyak bicara, dia hanya membuka telapak tangannya, pedang biru gaib pun melesat ke angkasa. Detik berikutnya, pedang biru gaib pun meluncur ke bawah. Boom! Dalam sekejap, seluruh ruang waktu di ujung langit sontak bergolak, lalu sebuah kekuatan dahsyat pun menyelimuti seluruh benua. Saat ini, para master di benua itu pun tercengang. Wanita berbaju hitam di samping Mileye juga terlihat kaget, dia hanya bisa terpaku. Apakah orang ini bermaksud memusnahkan seluruh benua ini? Tepat pada saat ini, seorang pria tua muncul di hadapan Mileye. Pria tua itu memberi hormat sambil meminta, mohon ampuni kami. Tangan kanan Mileye menekan, pedang biru gaib pun berhenti. Namun, perasaan tertekan itu masih ada. Mileye memandang pria tua. Kamu adalah ketua klan Gui. Pria tua itu buru-buru menjawab, iya. Mileye mengangguk sambil menimpali, sekarang ini, benua Endless ada aku yang melindungi, kalian jangan mencari masalah lagi ke sana. Apa ada masalah? Pria tua itu ragu, kemudian buru-buru menggeleng. Tidak ada, tidak ada. Mileye mengangguk, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Melihat Mileye pergi, pria tua itu akhirnya bisa lega. Kemudian, matanya berbinar kejam. Pergi dan panggil petinggi surgawi agung dari Akademi Guanxuan. Petinggi surgawi agung. Di kegelapan, seorang master klan Gui pun pergi dalam diam. Mileye kembali ke Akademi Guanxuan, Lucy Sangguan dan Guana segera menyambut. Lucy Sangguan memandang Mileye dan bertanya, sudah selesai? Mileye mengangguk, sudah. Lucy Sangguan melirik Mileye sebelum akhirnya bertanya, apakah kamu sudah akan meninggalkan kami? Mileye tersenyum menjawab, iya. Lucy Sangguan tak berbicara. Guana tiba-tiba bertanya, Guru, kamu akan pergi. Mileye membalas dengan anggukan. Tempat ini sudah di jalurnya, tidak ada gunanya aku berdiam di sini. Tapi, sekarang masih belum waktunya. Sekarang ini akademi baru dibangun, pihak-pihak di luar masih belum tahu kemampuan asli akademi. Master di dalam akademi hanya ada Guana seorang, tentu saja masih belum cukup untuk menakuti pihak-pihak lain. Jadi, dia masih harus berada di sini untuk sementara waktu. Setelah master di akademi cukup banyak dan bisa membuat gentar seluruh benua ini, tidak hanya itu, dia juga ingin menembus penghalang yang menghalangi dunia ini dengan dunia luar agar orang di dunia ini bisa pergi ke dunia luar. Wajah Guana langsung berubah suram mendengar ucapan Mileye. Mileye tersenyum memandang Guana. Gadis kecil, bagaimana latihanmu? Guana menjawab dengan berat, beri aku sedikit waktu lagi, aku akan bisa mencapai misteri nasib. Sambil berbicara, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan berani, Guru, aku mau ikut pergi bersamamu. Mileye menggeleng, kamu harus diam di sini, akademi sangat membutuhkan kamu. Setelah akademi benar-benar sudah kokoh, kamu bisa pergi ke lembaga umum Akademi Guanxuan di alam semesta optik.
Guana terpana, lembaga umum. Mileye membalas dengan anggukan. Betul sekali. Guana pun bertanya lagi setelah ragu sebentar, apakah ada banyak akademi Guansuan? Mileye membalas dengan senyum, sangat banyak. Guana pun diam. Mileye menatap Lucy Sangguan. Jarinya menunjuk, lalu sebuah cahaya putih pun masuk ke dalam alis Lucy Sangguan. Ini adalah teknik inti mengetahui ilahi, kamu latihlah sesuai teknik ini untuk menerobos batasan kamu dan dunia ini. Lucy Sangguan terharu, dia pun buru-buru memberi hormat kepada Mileye. Teknik inti mengetahui ilahi. Sejujurnya, ketika melihat kemampuan Guana meningkat pesat, dia juga berpikir untuk memintanya kepada Mileye, tapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Dia merasa kalau Mileye bersedia memberikannya, sekalipun dia tidak meminta, Mileye akan memberikannya. Kalau tidak mau, Mileye tidak akan memberikannya sekalipun dia meminta. Yang penting dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kenyataan membuktikan memang begitu adanya. Mileye kembali melanjutkan, tempat ini terlalu kecil, tapi aku sangat berharap bisa mengelola tempat ini dengan baik. Pandangan kalian berdua harus jauh, tentu saja dengan syarat kalian harus mengelola tempat ini dengan baik. Lucy Sangguan melirik Mileye lalu mengangguk. Aku paham. Guana juga menjawab, Guru, tenang saja, aku juga paham. Mileye membalas dengan senyum. Saat dia mau berbicara, sebuah aura menakutkan menyerbu dari ujung langit. Mileye langsung mengangkat alisnya. Siapa lagi ini? Mileye memandang ke arah itu. Di ujung langit, seorang pria berbaju putih perlahan mendarat. Mileye memandang pria berbaju putih dengan alis mengernyit. Kamu bukan dari klan Gui. Pria berbaju putih mengamati Mileye seraya menimpali, kamu kultivator pedang itu. Mileye membalas dengan tenang, siapa kamu? Pria berbaju putih tersenyum. Kamu tidak tahu siapa aku. Mileye memandang pria berbaju putih dan tak berbicara. Saat ini, seorang pria tua muncul. Orang ini adalah ketua klan Gui. Melihat ketua klan Gui, Mileye pun mendesah kecewa. Dia masih terlalu baik hati. Ketua klan Gui itu berkata, kita bertemu lagi. Mileye menimpali, aku mengira masalah di antara kita sudah beres. Sepertinya aku yang salah anggap. Ketua klan Gui membalas dengan senyuman. Kamu menyesal? Mileye menjawab dengan anggukan. Sedikit. Ketua klan Gui memandang Mileye. Sayangnya kamu tidak punya kesempatan lagi. Sambil berbicara, dia memandang pria berbaju putih, lalu bertanya, apa kamu tahu siapa orang ini? Mileye memandang pria berbaju putih dan menjawab, tidak tahu. Ketua klan Gui menjelaskan, dia adalah petinggi surgawi agung dari Akademi Guansuan. Akademi Guansuan. Mileye tercengang. Dia menatap pria berbaju putih. Akademi Guansuan. Harus diakui, saat ini dia sedikit bingung. Jadi orang ini dari Akademi Guansuan. Pria berbaju putih tersenyum menimpali, kamu pernah dengar tentang Akademi Guansuan? Mileye membalas, tentu saja. Lalu, apa kamu pernah dengar tentangku? Kamu. Pria berbaju putih tertawa terbahak-bahak. Tanpa banyak bicara, dia langsung menunjuk dengan jarinya. Sebuah kekuatan mengerikan pun menyambar, seolah akan menghancurkan langit dan bumi, terlihat sangat menakutkan. Begitu tidak cocok, langsung main tangan. Melihat ini, Mileye mengerutkan alisnya. Dia sangat bingung, kalau orang ini dari Akademi Guansuan, kenapa bisa tidak mengenal dirinya? Pada saat ini, kekuatan dahsyat itu sudah tiba di atas kepalanya. Mileye langsung mengibaskan lengan bajunya tanpa banyak basa-basi. Boom! Kekuatan dahsyat itu pun sontak hilang tak bersisa. Pria berbaju putih terpana.
Ketua klan Gui juga ikut terpana. Dia memandang Mileye, lalu memandang pria berbaju putih dengan bingung. Pria berbaju putih memandang Mileye lekat-lekat. "Siapa kamu?" Mileye bertanya lagi, "Kamu dari Akademi Guanxuan?" Pria berbaju putih menjawab dengan percaya diri, "Tentu saja." Mileye berpikir lagi sebelum akhirnya bertanya, "Kamu tidak kenal aku?" Pria berbaju putih mengamati Mileye lalu terkekeh. "Apa aku harus kenal kamu? Atau, sokongan di belakangmu lebih kuat dari Akademi Guanxuan?" Mileye diam. Benar-benar tidak kenal dirinya. Bersambung. Bab 3145. Menurut kamu, Akademi Guanxuan? Pria berbaju putih terus mempertahankan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat panik. Kenapa bisa begini? Itu karena ada Akademi Guanxuan yang menyokongnya. Tempat kecil seperti ini tidak tahu apa itu Akademi Guanxuan, tapi dia tahu. Akademi ini adalah penguasa super di alam semesta. Akademi Guanxuan yang sekarang ini sangat berjaya. Begitu Master Pedang memberikan perintah, seluruh dunia puluhan ribu surgawi mana berani tidak mematuhinya. Tidak terkalahkan. Pria berbaju putih merapikan kerah bajunya seraya tersenyum tenang dan berkata, "Kultivator pedang, kamu lumayan hebat juga, penampilanmu juga luar biasa. Kamu bahkan tahu Akademi Guanxuan. Aku yakin kamu bukan orang biasa. Tapi, aku harus memberitahu kamu, semua dukungan di belakangmu tak berguna di hadapan Akademi Guanxuan." Mileye memandang pria berbaju putih. "Kamu dari cabang mana?" Dia tahu kalau pria di depannya ini tidak berasal dari lembaga umum alam semesta optik, karena orang yang berada dari lembaga umum pasti mengenalnya. Pria berbaju putih menjawab, "Akademi Guanxuan dari dunia Sengu." Dunia Sengu. Mileye terdiam. Dia juga tidak kenal tempat itu. Situasi jadi canggung. Pria berbaju putih tertawa terbahak-bahak. "Kelihatannya kamu bahkan belum pernah mendengar tentang dunia Sengu." Mileye melirik pria berbaju putih dengan tenang. "Sesuai aturan Akademi Guanxuan, kalau ada dua pihak yang berseteru, Akademi Guanxuan seharusnya menjadi penengah, bukannya malah menindas yang lemah. Apalagi..." Pria berbaju putih langsung menyela perkataan Mileye sambil tersenyum menghina, "Polos sekali kamu. Di dunia ini, yang kuat yang berkuasa. Tentu saja, kalau benua Endless bisa memberikan aku keuntungan, aku juga bisa berpihak pada benua Endless. Sayangnya mereka tidak bisa." Mileye mengangguk. "Baiklah, aku paham." Pria berbaju putih menatap Mileye dan hendak berbicara ketika sebilah pedang sudah memasuki tengah alisnya. Boom! Pria berbaju putih langsung terpaku di tempat. Ketua klan Gui langsung terpana. Dia memandang kultivator pedang di depannya dengan ketakutan. Satu pedang. Master Akademi Guanxuan ini bahkan tidak berhasil menerima satu pedangnya. Pria berbaju putih itu juga ketakutan. Satu pedang. Pedang tadi sangat cepat, bahkan tidak memberikannya waktu untuk berpikir. Pria berbaju putih seperti teringat akan sesuatu, dia pun segera menghancurkan sebuah jimat transmisi suara. Jimat transmisi suara itu pun berubah menjadi cahaya putih yang memelesat ke langit. Mileye memandang cahaya putih itu dengan tenang. Pria berbaju putih itu memandang Mileye lekat-lekat. Pada saat ini, ekspresi wajahnya sudah tidak setenang tadi lagi. Kultivator pedang yang sangat kuat. Namun tak lama, wajahnya langsung berubah mengerikan. Dia berteriak dengan serak, "Berani sekali kamu menyerangku. Kalau kamu menyerangku, itu sama saja dengan menyerang Akademi Guanxuan. Apa kamu tahu akibatnya menyinggung Akademi?" Mileye bertanya dengan datar, "Apa akibatnya?"
Pria berbaju putih itu berkata dengan ganas, "Membinasakan seluruh keluargamu." Mileye membalas, "Membinasakan seluruh keluargaku, aku merasa, sekalipun Master Pedang Akademi Guanxuan kalian pun tidak akan bisa." Arogan. Tentu saja dia arogan. Dia memang tidak bisa membinasakan keluarganya sendiri. Dari keluarganya, dia termasuk yang paling lemah. Hahaha. Pria berbaju putih sontak tertawa dengan gila. "Dasar bodoh. Benar-benar bodoh." Mileye hanya memandang pria berbaju putih dan tidak berbicara. Pria berbaju putih itu menunggu beberapa saat sebelum berbicara lagi. "Apakah pernah dengar Master Pedang Manusia?" Mileye menggeleng. "Tidak pernah." "Apakah dia sangat hebat?" Pria berbaju putih itu menunjuk Mileye dengan marah seraya berteriak, "Kamu bahkan tidak pernah mendengar tentang orang yang tak terkalahkan ini. Kamu benar-benar katak dalam tempurung." Mileye tertawa menjawab, "Kamu terlalu memuji." Pria berbaju putih itu memandang Mileye sambil berkata, "Aku hanya bisa bilang kamu benar-benar bodoh." Mileye tak berdaya. Lucy Sangguan yang ada di samping memandang Mileye dengan alis terangkat. Tatapannya penuh kebingungan. Akademi Guanxuan. Bukankah mereka ini juga Akademi Guanxuan? Seperti teringat sesuatu, mata Lucy Sangguan berubah serius. Dia memandang Mileye dengan terperanjat. Apakah dia juga berasal dari Akademi Guanxuan? Bahkan jenis yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga pria berbaju putih ini tidak kenal. Lucy Sangguan merasa ada kemungkinan seperti itu. Guana juga memandang Mileye dengan bingung. Tentu saja, dia sama sekali tidak panik. Itu karena pria berbaju putih ini sangat lemah, bahkan mengalahkan dirinya saja tidak bisa. Ditambah lagi, sama dengan Lucy Sangguan, dia juga merasa gurunya dari Akademi Guanxuan, dan kedudukannya juga sangat tinggi. Seperti teringat sesuatu, Guana tiba-tiba bertanya kepada pria berbaju putih, "Siapa dekan Akademi Guanxuan kalian?" Pria berbaju putih menatap Guana dengan kesal. "Master Pedang Ye." "Master Pedang Ye." Guana terpana. Dia memandang Mileye dengan terperanjat dan mulut terbuka lebar. Lucy Sangguan juga memandang Mileye dengan kaget. "Master Pedang Ye." Pada saat ini, pemikiran kedua wanita ini sama. Di saat itulah, di atas langit di kepala mereka tiba-tiba bergetar. Tak lama, satu demi satu aura dahsyat menerjang. Sudah datang. Satu demi satu aura dahsyat itu mendarat, membuat langit di bagian itu bergetar. Ini adalah Super Master di atas level 10. Ketua klan Gui menghela napas lega melihat ini. Master sebenarnya dari Akademi Guanxuan akhirnya muncul. Belasan master pun muncul di depan mereka. Yang berdiri paling depan adalah seorang pria parubaya yang memakai jubah tradisional dan tangan kanan memegangi buku kuno. Di belakangnya masih ada 12 master. Saat pria parubaya melihat pedang di alis pria berbaju putih, dia langsung mengernyit dan marah. Berani sekali menindas orang Akademi Guanxuan. Namun, tak lama, dia terpana. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia muncul di depan pria berbaju putih. Pria berbaju putih menunjuk Mileye dengan marah. Dia orangnya. "Diam kamu." Pria parubaya sontak berteriak, suaranya bagaikan guntur yang langsung membuat pria berbaju putih terdiam. Pria berbaju putih bingung. Di bawah tatapan semua orang, pria parubaya itu berbalik perlahan sambil menatap Mileye yang ada di kejauhan dengan tubuh gemetaran. "Dekan, Mile. Dekan." Begitu kata-kata ini diucapkan, para master Akademi Guanxuan itu terpana. Pria berbaju putih itu bahkan lebih bingung lagi. "Tuan Sakti Gu, Anda. Diam kamu." Pria parubaya itu kembali berteriak.
Dia memandang pria berbaju putih dengan ganas dan berkata, orang ini adalah Dekan Mile, Master Pedang Mileye. Dekan Mile. Mendengar ucapan Tuan Sakti Gu, pria berbaju putih bagaikan disambar petir. Dia merasa otaknya kosong dan hanya terpaku di sana. Mileye. Master Pedang Manusia. Dekan Akademi Guanxuan. Tuan Sakti Gu menghampiri Mileye, lalu memberi hormat dan memanggil, Dekan. Mileye menjawab dengan tenang, sepertinya banyak masalah di Akademi Guanxuan di benua Sengu. Mendengar ucapan Mileye, Tuan Sakti Gu menjadi pucat. Dia pun buru-buru berlutut memohon ampun. Semua ini salah kami, harap Dekan bisa memberi hukuman. Dekan. Sebenarnya dia juga putus asa. Dengan kedudukannya, dia tidak mungkin bisa bertemu Mileye. Jangankan Mileye, dia bahkan tidak punya hak untuk masuk ke alam semesta optik. Itu sebabnya dia juga tidak menyangka Mileye akan ada di sini. Kalau bukan karena pedang biru gaib, dia tidak akan tahu itu Mileye. Memang banyak pedang yang mirip, tapi pedang biru gaib hanya ada satu. Mileye memandang Tuan Sakti Gu di depannya dengan tenang seraya berkata, aku akan memberitahu lembaga umum mengenai masalah ini. Lembaga umum akan mengutus orang untuk menyelesaikan hal ini. Mengenai orang ini. Sambil berbicara, dia memandang pria berbaju putih. Aku tidak akan membunuhnya. Biarkan kesalahannya disidang oleh lembaga umum. Pria berbaju putih itu langsung lega mendengar ini. Kalau lembaga umum yang menyidangnya, kesalahan tidak perlu sampai dihukum mati. Pada saat ini, Mileye melanjutkan, pasti banyak hal yang pernah dilakukan orang ini. Minta orang lembaga umum untuk menyelidikinya baik-baik, paham? Pria berbaju putih sontak putus asa mendengar ucapan Mileye. Habislah dia. Ini bermaksud menyelidiki apa yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin Tuan Sakti Gu tidak memahami maksud Mileye? Dia pun memberi hormat dan pamit, hamba permisi dulu. Dia langsung membawa pria berbaju putih dan pergi. Setelah Tuan Sakti Gu pergi, Lucy Sangguan dan Guana menghampiri Mileye. Keduanya hanya memandangi Mileye dan tidak berbicara. Mileye bertanya dengan penuh senyum, untuk apa kalian melihatku seperti ini? Guana membalas dengan senyum, kamu benar-benar Dekan Akademi Guanxuan. Mileye menggeleng lucu. Menurut kamu? Guana segera bertanya, apa Akademi Guanxuan benar-benar sangat hebat? Dia belum pernah melihat Akademi Guanxuan yang ada di luar, jadi dia tidak terlalu paham kekuatan akademi ini. Mileye membalas dengan senyum, nanti kamu bisa pergi ke lembaga umum untuk melihatnya. Sebagai muridnya, tentu saja Guana bisa langsung pergi ke lembaga umum. Guana buru-buru berterima kasih setelah mendengar kata gurunya. Mileye pun menjawab, aku akan pergi. Tadinya dia masih ingin diam di sini beberapa lama lagi, tapi sekarang orang lembaga umum sudah tahu dia ada di sini, mereka pasti akan mengutus orang untuk mengelola tempat ini. Jadi, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama. Guana memandang ketua klan Gui yang pucat pasi itu sambil bertanya, bagaimana dengannya? Ketua klan Gui bergetar mendengar pertanyaan Guana. Dia sudah benar-benar putus asa. Mileye memandang ketua klan Gui seraya berkata, aku sudah memberimu kesempatan, menurutmu, apa aku akan memberikan kesempatan lagi? Ketua klan Gui sontak berlutut, lalu memohon dengan gemetaran, semua ini salahku sendiri. Mohon Master Pedang mengampuni seluruh klan Gui. Mileye menjawab dengan tenang, lembaga umum Akademi Guanxuan akan mengurus masalahmu, kamu pulang saja menunggu berita. Sebenarnya dia tidak terlalu tertarik dengan ketua klan Gui ini, karena keberadaan pihak lawan di matanya bagaikan semut tak berarti. Identitas dia sudah berbeda sekarang.
Banyak hal yang tidak memerlukan dia untuk turun tangan sendiri. Apalagi di hadapan murid dan wanita cantik, dia harus berlagak sedikit. Ketua klan Gui itu hanya tersenyum getir mendengar ucapan Mileye, dia pun memberi hormat dan pergi. Mileye memandangi Guana dan Lucy Sangguan sambil berpesan, "Kalian bantu urus dulu urusan akademi di sini, pihak lembaga umum akan mengutus orang untuk menghubungi kalian." Guana ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, "Guru, kamu mau kemana?" Mileye membalas dengan senyum, "Mencari adikku, dia ada di medan perang tandus." Guana terpana, "Adikmu?" Mileye mengangguk, "Dia adalah ketua lembaga seni bela diri. Kelak kalau bertemu dia, kamu akan tahu rasanya." Guana mengedipkan matanya, "Kamu atau dia lebih hebat?" Mileye terbahak-bahak, dia tidak berbicara, hanya menunjuk dengan jarinya. Seluruh alam semesta galaksi pun terbelah jadi dua, sebuah bekas sayatan pedang super besar membentang di langit. Mileye menoleh ke Guana dan bertanya, "Menurutmu?" Guana bersambung,